Shalom, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya berada di Hospitalcast Ebenezer Bangunsari, salah satu dari 4 pos pelayanan yang ada di GPIB Bethel Raha. Di lokasi tempat saya berdiri ini akan dibangun konsistori Hospitalcast Ebenezer Bangunsari. Untuk itu, mari kita mendukung bersama proses pembangunan konsistori Hospitalcast Ebenezer Bangunsari ini agar proses ini dapat berjalan dengan baik dan dapat dipergunakan untuk pelayanan selanjutnya di tengah-tengah Hospitalcast Ebenezer Bangunsari ini. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bethel Raha Mupal Sulsel Barat. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam satu hari ini. Kami boleh menjalani kehidupan sampai pada malam ini. Dan sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu lewat program Night Call GPIB. Hamba mohon tuntunan Tuhan bagi kami semua yang mendengarkan program Night Call ini, agar kami mampu mendengar firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bersabda ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Anakku Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada malam hari ini dari kitab Mazmur pasal 147 ayat 7 sampai dengan 11 yang berbunyi demikian. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memuji Tuhan itu adalah kewajiban kita. Dan oleh sebab itu, baiklah kewajiban itu kita lakukan senantiasa di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena memuji Tuhan itu juga adalah kepentingan kita. Sebab dengan bernyanyi itu kita memuji Tuhan. Nah, ketika kita bernyanyi, ketika kita memuji Tuhan itu, kita juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan pemazmur memampukan kita untuk memahami bahwa Tuhan dapat menyelimuti langit dengan awan, menurunkan hujan di tempat tertentu, dan menahannya di belahan bumi lainnya, membuat gunung-gunung menumbuhkan rerumputan, memberi makan hewan-hewan di padang. Semua hal itu bisa
dilakukan oleh Tuhan. Tetapi pada ayat 10 firman Tuhan kita pada malam hari ini, kegagahan itu berbicara tentang kesombongan. Kegagahan juga berbicara tentang kesombongan. Kuda selain bisa dipakai untuk bekerja membantu manusia, kuda juga sering dipakai dalam perlombaan atau pacuan. Jadi kuda ini juga binatang yang banyak kegunaannya bagi hidup manusia. Namun sahabat GPIB yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kegagahan juga terdapat pada laki-laki yang adalah kepala, yang adalah dikatakan sebagai seorang imam dalam keluarga masing-masing. Karena fungsi dan perannya itulah, maka seringkali laki-laki itu menjadi sombong. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan tidak suka dengan kaki laki-laki memiliki pengertian laki-laki yang sombong. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak suka dengan kesombongan. Orang yang sombong adalah orang yang menganggap dirinya hebat. Orang yang sombong biasanya dia tidak membutuhkan Tuhan. Orang yang sombong biasanya dia meremehkan Tuhan. Karena orang yang sombong itu mereka menganggap bahwa segala keberhasilan dan semua yang dimilikinya itu semua adalah karena kehebatannya dan bukan karena Tuhan. Tetapi sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah hidup yang menggantungkan dirinya pada kuasa Tuhan. Hidup pada kekuatan Tuhan, bukan berdasarkan pengertian dan kehebatan kita sendiri. Mereka yang berharap kepada Tuhan adalah mereka yang sadar akan segala kekurangan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita juga selalu dipenuhi oleh kekurangan, selalu dipenuhi dengan dosa, selalu dipenuhi dengan kesalahan. Kita berharap kepada kasih setia Tuhan agar kita dimampukan dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Karena yang layak di mata Tuhan adalah mereka yang menyadari akan segala kekurangannya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena dengan menyadari segala kesalahan, dengan menyadari segala kekurangannya, maka seseorang itu akan dapat melakukan tindakan yang benar di mata Tuhan. Di tengah keterbatasan kita itulah selayaknya setiap orang harus menggantungkan kehidupannya hanya kepada kasih setia Tuhan. Setiap orang yang menggantungkan kehidupannya kepada kasih setia Tuhan, maka dia akan mampu menghadapi segala gelombang dan tantangan hidup. Sahabat GPIB dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang ini banyak orang yang mau mengikuti Tuhan, tetapi masih banyak juga orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Mengapa? Mereka masih memberatkan kehidupannya kepada dunia ini. Mereka kurang akrab dengan Tuhan, sehingga mereka tidak mudah dapat merespon maksud Tuhan dalam hidupnya. Maka mulai malam hari ini, mari kita membawa kehidupan kita untuk takut dan setia kepada Tuhan. Kita buktikan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan cara selalu menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, menyediakan waktu untuk merenungi firman Tuhan, menyediakan waktu untuk melayani Tuhan, menyediakan waktu untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu melakukan seperti yang telah diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab.
Karena Tuhan akan memandang kita benar dan setia jika kita selalu hidup menuruti kehendak Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab dengan demikian Tuhan senang bila kita benar-benar menjadikannya prioritas yang utama dalam hidup. Yang berarti kita mau tetap mengasihinya lebih dari semua di dunia ini. Ingatlah bahwa segala pekerjaan dan keberhasilan yang kita peroleh dalam hidup ini merupakan pemberian Tuhan. Karena Dia adalah sumber hidup yang mengaruniakan semuanya itu kepada kita. Untuk itu, janganlah sekali-kali kita meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Tetaplah melekat pada Tuhan dan percayakan segenap hidup saudara kepada Tuhan, dan tetaplah memuji Sang sumber hidup itu, yaitu Yesus Kristus dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita. Percayalah bahwa dengan kita tetap memuji Sang sumber hidup itu dan mempercayakan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, maka hidup kita akan diberkati selalu oleh Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Pada malam hari ini kami boleh diperdengarkan oleh firman-Mu, agar kami selalu memuji Tuhan sebagai Sang sumber hidup yang telah mengaruniakan segala berkat, pekerjaan, dan segala usaha yang kami lakukan dalam hidup ini. Dan biarlah apa yang sudah Tuhan anugerahkan itu, kami boleh mensyukurinya dengan selalu memuji Tuhan dan menggantungkan hidup kami hanya kepada kasih setia Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami, nama Tuhan boleh selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika malam ini kami akan beristirahat, Tuhan jaga lindungi kami, dan pada besok hari kami boleh bangun untuk menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan sebagai berkat dalam kehidupan ini. Terpuji Engkau Tuhan sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah program Night Call kita pada malam hari ini. Dan tetaplah gantungkan hidup saudara kepada kasih setia Tuhan, agar hidup saudara dipenuhi dengan damai sejahtera. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.
Kesehatan, Gria Husada Surabaya. Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.